Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti dengan NIM 21044111352. Berikut saya akan mencoba memaparkan beberapa rangkaian materi mengenai IP address. Pertama, TCP/IP. Pengertian TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan internet. Yang kelebihan TCP/IP. Yang pertama itu ini dapat dioperasikan, yaitu memungkinkan komunikasi lintas platform di antara jaringan yang heterogen. Yang kedua, ini adalah suite protokol terbuka. Itu tidak dimiliki oleh lembaga tertentu dan karenanya dapat digunakan oleh individu atau organisasi manapun. Yang ketiga, ini adalah arsitektur client server yang terukur. Hal ini memungkinkan jaringan untuk ditambahkan tanpa mengganggu layanan saat ini. Yang keempat, ini memberikan alamat IP ke setiap komputer jaringan sehingga membuat setiap perangkat dapat diidentifikasi melalui jaringan. Yang kelima, ini memberikan setiap situs nama domain. Ini menyediakan layanan resolusi dan alamat. Berikutnya, kekurangan pada TCP/IP. Yang pertama, sifatnya tidak umum, jadi gagal mewakili tumpukan protokol apapun. Yang kedua, tidak secara jelas memisahkan konsep layanan antar muka dan protokol, jadi tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru di jaringan baru. Yang ketiga, itu tidak membedakan antara tautan data dan lapisan fisik yang memiliki fungsi yang sangat berbeda. Lapisan data link harus memperhatikan transmisi frame. Model yang tepat harus memisahkan dua lapisan. Yang berikutnya itu macam-macam layar pada TCP/IP. Yang pertama, physical layer, yaitu membawa sinyal data transmisi yang mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware. Yang kedua, network access layer. Protokol pada layar ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Yang ketiga, internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol paling penting pada internet layer atau RVC 792. Yang keempat, transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Layer Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi data dan koneksi kesalahan. Yang kelima, application layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Berikut fungsi pada TCP/IP. Yang pertama, melakukan pengiriman file yang terinskripsi. Yang kedua, melakukan remote logging pada komputer lain walaupun pada jarak jauh sekalipun. Yang ketiga, mengirim dan menerima komputer mailing. Yang keempat, melakukan fitur network file system yang digunakan untuk sharing file seakan berkas tersebut merupakan milik pribadi pada komputernya. Yang kelima, melakukan fitur name server. Berikut pembagian kelas IP addressing. Yang pertama, IP address kelas A. Merupakan IP address dengan jumlah yang sangat besar, sehingga biasanya digunakan untuk jaringan yang sangat dengan jumlah host yang sangat banyak. Contoh penggunaan IP address 113.46.56.5.6 atau 113 berfungsi sebagai network ID, sedangkan 46.5.6 berfungsi sebagai host ID. IP address kelas B. IP address kelas B merupakan IP address dengan jumlah host yang sedang. Jumlah maksimal host berkisar 65.534 host, sehingga IP ini cocok untuk jaringan dengan jumlah host yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Contohnya, penggunaan IP address kelas B adalah 132.92.168.1.1
atau 132,9.92 yang berfungsi sebagai network ID, sedangkan 121.1 berfungsi sebagai host ID. Yang terakhir, IP address kelas C. IP address kelas C merupakan IP address yang jumlah host yang sangat kecil, sehingga IP address ini digunakan untuk jaringan kecil seperti di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, maupun instalasi perumahan. Jumlah maksimal host pada IP address kelas C adalah 192.168.1.2 atau 192.168.1 yang merupakan network ID dan 2 merupakan host ID-nya. Kesimpulan pada materi yang saya bawakan tadi yaitu TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalaman yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP atau IP address yang mengizinkan hingga beberapa ratusan juta komputer untuk dapat saling terhubung satu sama lain di internet. Berikut pemaparan materi makalah jaringan komputer yang berjudul IP address dan TCP/IP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.